Kita enjoy sudah. Biar kita mendengarkan sedikit kebenaran firman. Saya percaya firman Tuhan tidak banyak yang saya sampaikan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Karena sudah di konseling, ya, sudah berapa kali konseling, apalagi sudah ada pengalaman. Mungkin sebagai firman ini hanya untuk kelengkapan, untuk dipersiapkan lebih lanjut lagi, disempurnakan. Amin. Bukan hanya untuk kedua pasangan ini, dan untuk kita semua firman ini yang sudah beranak cucu, untuk kita membekali tidak habis-habisnya, untuk kita belajar tentang kehidupan keluarga ini. Amin. Ada banyak keluarga di luar yang notabene hal yang negatif senantiasa terjadi. Kenapa? Karena kurang bersandar, kurang mengundang kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Saya percaya pada saat ini perjalanan kehidupan Dani dan Devi, kalau engkau tidak mengundang Tuhan dan menghadirkan Tuhan, sebentar lagi akan diberkati, dan engkau harus pastikan bukan kalian dua, tapi sudah jadi tiga yang menyaksikan Kristus, menyaksikan kehidupan Anda. Ya, biar kita dengar firman Tuhan. Sebentar untuk kita dibekali tentang kehidupan kita akan ke depan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, rahasia itu besar. Ada misteri di balik pernikahan. Ada kasih Kristus di belakang daripada pernikahan yang kudus diteguhkan ini. Saya percaya ada sesuatu rahasia yang dibukakan oleh Rasul Paulus yang diambil dari Efesus 5 ayat 22. Kita lihat sebentar. Rahasia itu adalah sesuatu yang kita butuh hikmah daripada Allah. Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Bapak Mama, terutama pasangan yang diberkati pada pagi hari ini, siang hari ini, siang sudah jam 10:30. Saya mau bilang di dalam firman Tuhan yang kita baru baca ini ada mengandung rahasia besar dikatakan. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar, ada yang berbeda di dalam kekristenan kita ini.
Kekristenan kita ini sangat luar biasa indahnya. Perbedaan sangat luar biasa. Kekristenan bukan sekedar agama, tapi bagaimana kekristenan itu merupakan sebuah hubungan relationship antara Kristus dan jemaat. Di sini rahasianya bahwa di mana mau dikasih tahu kepada kita bahwa Kristus ingin sekali masuk dalam kehidupan rumah tangga. Itu rahasianya. Sebagaimana hubungan Kristus dan umat Tuhan pada jemaat. Dia rindu sekali untuk dia bergabung. Dia rindu sekali untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dia rindu menumpahkan berkatnya kepada kehidupan, terutama wadah yang paling kecil, yaitu rumah tangga. Dia rindu sekali. Jadi jangan heran sampai saat ini, karena kekuatan kasih Yesus yang begitu besar, sehingga dalam rumah tangga yang dibentuk oleh karena kasih Kristus yang dibentuk itu memiliki kehidupan sampai hari ini. Tidak ada yang mati kelaparan, sekalipun mereka tidak memiliki pekerjaan. Dan ada komitmen, ada konsekuensi, ada covenant, janji Allah. Maka itu perjanjian pernikahan ini adalah merupakan perjanjian Allah dengan umat manusia. Amin. Bahkan berkat wadah yang dia siapkan pada saat ini, ketika engkau membuka diri, memberi diri, membutuhkan Allah benar-benar, Allah sangat mengerti dan tahu bahwa engkau membutuhkan kasih sayangnya. Dan dia tidak pernah membiarkan kalian berdua sebagai anak yatim piatu. Amin. Dia akan menuntut kehidupan rumah tangga engkau. Hari ini kamu dua, secara kasat mata kita melihat dua orang, tetapi secara kerohanian adalah kalian sudah bertiga, yaitu Kristus sebenarnya ketika ibu gembala berkata sudah jadi tiga. Maka itu hubungan suami istri, keduanya itu begitu dekat. Sebagai kalau kita membangun sebuah rumah, ada itu blueprint. Blueprint itu adalah cetak biru. Kalau kita di meja itu kalau membangun sebuah bangunan, adalah cetak biru blueprintnya. Kita bisa lihat nanti rumahnya arahnya kemana, sampai bentuknya bagaimana, kita bisa membaca dari blueprintnya. Maka itu kalau blueprintnya rusak, dan pasti rusak kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka digambarkan betapa kasih sayang Tuhan hancur, seolah-olah Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan umat manusia, seolah-olah itu memalukan Kristus kalau kita sendiri menghancurkan kehidupan yang dipersatukan Allah, seolah-olah kita menaruh tai, permisi saya katakan, tai di mukanya Allah. Karena Allah tidak berencana untuk dibentukkan suatu rumah tangga yang diberkati. Itu berarti kita menaruhkan sesuatu tai atau kotor di depan mata Allah. Karena Allah mau bahwa blueprint kehidupan pasangan keduanya ini sebagai melambangkan begitu rupa Rasul Paulus menerangkan sejelas-jelasnya seperti kasih Kristus kepada umatnya, kepada jemaat. Sebagaimana hubungan suami istri begitu dekat sekali, hubungan suami istri seperti Kristus kasih kepada jemaat. Bayangkan Tuhan mengasihi kepada umat manusia. Kita punya dosa bagaimanapun juga Tuhan yang tetap mengasihi dia. Kita punya kebaikan bukan karena kebaikan bahwa Tuhan mengasihi kita. Sejak apapun juga kita lakukan di dunia ini, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kita tetap ingat tentang kasih Kristus, dan itu blueprint yang ada pada kalian berdua, blueprint atau cetak biru. Bahwa saya akan menggambarkan saya adalah kami dua ini adalah suratan yang terbuka, di mana suratan yang terbuka ini adalah semua mata-mata akan melihat. Kalian menentukan dua lagi, sudah jadi tiga. Kalian berdua ini sudah jadi satu daging, dikatakan firman. Amin. Kalau satu daging, berarti kalau kita menghancurkan kehidupan salah satu, menghancurkan rumah tangga, berarti sama kita mensobek-sobek tubuh Kristus. Karena kita adalah jemaat, adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan kita adalah
tubuhnya. Kita mencopet-copet, menyopet-nyopet ini tubuh kita, menyakiti tubuh kita. Amin. Karena Kristus itu dengan Bapa, Allah dengan Yesus Kristus itu menjadi satu secara substansi. Tetapi manusia dua-dua ini satu di dalam martabat kemanusiaan, satu daging. Karena istri berasal dari suami tulang rusuknya. Amin. Hal ini kita harus menyadari bahwa tulang rusuk kita diambil untuk membentuk seorang wanita di samping kita. Kalau tulang rusuk berarti dia penolong, dia lebih kuat. Tulang itu sifatnya kuat ya. Kalau kita dari debu tanah, rapuh, kalau kering, begini saya rapuh. Tapi kalau dari tulang, berarti engkau lebih kuat sebagai penolong. Amin. Dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini rahasia ini besar. Dikatakan rahasia ini besar karena besar itu adalah rahasia yang bisa menjamankan engkau dalam kehidupan di sisa penuh kesulitan ini. Maka itu harus perlu mengundang dia yang sudah jadi tiga di samping kiri kanan Kristus. Undang dia. Saya memang Tuhan. Saya minta kekuatan dari Tuhan. Jikalau engkau sebagai istri menyadari bahwa kehidupan rumah tangga ini bukan untuk dikontrakkan 5 tahun saya akan cerai. Tidak. Suami, apakah pada punya rencana untuk istri saya 2 tahun ini saya akan cerai? Tidak. Tapi perkawinan itu bukan bentuk kontrak, tapi itu adalah perjanjian Allah. Antara engkau suami istri berjanji kepada Allah pada pagi hari ini. Tidak main-main. Saya bukan berrintik. Dan ini hal yang bukan main-main. Saya tidak mau menaruhkan tai di depan wajahnya Allah. Seolah-olah orang melihat di manakah engkau kasih Kristus akan jemaatnya. Hubungan Kristus dan jemaatnya begitu intim. Di mana kasihnya? Kalau engkau bercerai, berarti rapuh kasih Kristus sehingga engkau bisa meninggalkan istrimu atau meninggalkan suamimu. Berarti rapuh, tidak ada Kristus. Di mana yang kamu bilang pendeta-pendeta bilang, orang-orang beriman bilang? Tapi saya mau menunjukkan siapa rumah tangga saya yang baru. Ini baru rumah tangga atau ini baru rumah tangga, ini rumah tangga yang baru. Ini baru rumah tangga. Saya mau menjadikan contoh. Kalau istri betul-betul sadar benar-benar bahwa saya akan menghadirkan Kristus di dalam rumah tangga saya. Saya minta Kristus, saya menyerahkan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga saya, terutama dalam pribadi saya. Maka saya percaya engkau diberikan kekuatan untuk menundukkan diri kepada suami. Amin. Tanpa abal-abal, tanpa ada suruhan, tapi dengan sendirinya Allah yang bekerja di dalam kehidupan engkau. Allah yang berperang melawan musuh-musuh muslihat. Karena engkau bukan berperang melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Setan air ini banyak merusakkan hubungan suami istri. Maka Allah datang kepada di dalam dunia ini untuk meneguhkan orang-orang yang dilepaskan dengan tubuhnya dan kematiannya, dia dibebaskan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang siapa percaya, kalian percaya akan diselamatkan. Begitupun juga dari apabila engkau mengundang Kristus masuk dan berkuasa di dalam kehidupan engkau secara pribadi. Ini bukan masalah rumah, dua-dua, masalah pribadi. Maka engkau dimampukan untuk mengasihi akan istri. Amin. Dan ini tidak main-main. Engkau bukan menjadi dua, tetapi engkau harus meyakini bahwa istri ini adalah berasal dari tulang rusuk
tuntut, baku tuntut. Saya mau begini, itu mau begini, saya mau begini, begini dan begitu. Tidak boleh. Karena kita satu daging. Apa yang kau rasakan itu juga istri rasakan. Apa yang istri rasakan itu juga suami rasakan. Satu daging. Bahkan kalau suami serong, koreksi istri saya yang salah. Amin. Kalau istri serong, suami saya yang salah. Tidak memuaskan dia. Karena saya satu daging dengan dia. Amin. Tidak bisa dipisahkan. Istri itu adalah satu-satu martabat kemanusiaan dengan suami. Bukan kepala itu berarti dia pemimpin. Kau pakai celana saya pakai rok, saya kan begitu. Itu bahasa laki-laki. Kau pakai celana panjang, saya pakai rok, saya kan begitu. Jangan seperti itu. Kepala berarti penopang, sumber, bukan mau mengatur. Amin. Amin. Saya pakai kepala, Kristus sebagai kepala, bukan untuk diri. Tapi dia hanya penopang, sumber, artinya kepala. Sumber hikmat, sumber pengetahuan untuk memberikan tahu kepada istri. Dan konsep yang singkat ini, saya melihat bahwa istri itu lebih kuat sebagai penopang dalam diri rumah tangga. Biasanya istri lebih banyak menuntut kepada suami. Kaum wanita, kaum hawa, ingat dengar khotbah ini. Jujur saya mau katakan, laki-laki itu hanya pakai logika saja. Saya pikir. Wanita, saya rasa. Bagaimana satu pikir, satu rasa, bagaimana bisa diseragamkan ini? Agak sulit. Maka butuh Yesus. Butuh siapa? Yesus yang bisa menyatukan pikiran yang berbeda. Saya dan istri saya, kalau mau ngomong, sudah 35 tahun, 36 tahun saya bangun rumah tangga. Tapi yang kelihatannya masih awet saya ya, Pak Mama. Saya boros di usia tapi hemat di wajah. Karena saya selalu menghadirkan Kristus. Setiap persoalan apapun, saya tidak ada di depan. Karena engkau ada satu lagi yang harus terbuka. Apa yang ada pada pikiran suami harus istri harus tahu. Dan apa yang ada pada istri di otakmu suami harus tahu. Karena satu daging. Jadi jangan suami jadikan lampiran kepada istri untuk tempat pelampiasan emosi seksual atau tempat untuk mencari keturunan. Tapi bagaimana engkau membangun sebuah wadah yang kecil untuk siap menerima berkat daripada Allah di surga dan menjadi kesaksian secara pribadi luar biasa. Engkau percaya harus ada keterbukaan dengan istri, harus ada keterbukaan kedua-duanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya mau berikan kesaksian. Saya merasakan, saya berasal dari Sumba. 2004 saya dirampok, dipotong saya. Istri saya dipotong kepala, saya dipotong sini, ada semua. Kami polisi bilang, pulang saja, keluar dari Sumba. Sumba ini daerah-daerah perang, nanti dorong datang potong lagi. Polisi saya takut, apalagi manusia biasa. Sumba barat, buat kampung. Tahu kan? Yang kecil-kecil ke kepala. Saya datang sini, saya susah. Saya sangat amat susah. Dadakan pindah tanpa persiapan. Tapi ayah saya hidup susah selama 1 tahun, 2 tahun. Saya lihat saya mau kerja apa? Rumah tangga yang saya punya ini. Anak saya masih kecil. Saya mau bikin apa di kupang ini? Saya tidak punya apa-apa ini. Tapi Tuhan kasih remah kepada saya. Lewat istri. Katakan firman Tuhan kepada istri. Istri terbuka sama saya. Engkau yang kuat, engkau yang berbawa kepada suami. Amin. Engkau yang kuat sebagai penolong, engkau harus bertobat duluan. Amin. Baru suami saya bisa sayang engkau. Bagaimana engkau bisa disayangi kalau engkau sendiri tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah yang baru, selalu bertambah masalah yang baru. Bukan habis masalah yang satu, tambah masalah yang lain. Karena ini, maka firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan tadi dikatakan seperti dalam ayat 27
akan dimandikan dengan air dan firman. Dikuduskannya sesudah ia mengujikan dengan memandikan dengan air dan firman. Apa itu firman? Perkataanmu. Amin. Perkataan itu firman, itu perkataan. Jadi kalau engkau sebagai istri mau engkau awet muda, perkatakanlah dengan firman Allah. Amin. Suami kalau mau jangan uang keluar supaya istrinya awet muda, jangan pergi di beauty clinic, keluarkan uang botol rupiah, karena harus pergi tarik sana tarik sini kasih bagus kembali supaya awet, karena stres dengan suami cemen. Pakailah kata-kata yang baik, sebab nanti uang suami juga yang keluar. Amin. Untuk pakai karena stres istri kalau dengan kata-kata. Kata-kata inilah yang senantiasa menghancurkan kehidupan rumah tangga. Maka itu saya lanjut cerita tadi. Istri mulai berdiam diri. Saya mencintai dia. Dia latar belakang dari, sorry kita katakan saya karismatik dia Katolik jadi begitu. Selama sekian lama tahun kita tidak pernah mampu cocok. Tapi saya tidak patah harapan. Karena sekarang itu berbicara tentang apa? Kehidupan yang baru. Amin. Yang lama ditinggalkan, lama menjadi kenangan dan pengalaman. Dan di masa kini memberikan kita kepastian, tantangan dan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Amin. Ada kesempatan yang bagi Anda, ada kesempatan bagi sang Becky. Saat pagi hari ini Tuhan mau memberikan kesempatan kepada kalian berdua. Yang terutama kita harus menyadari siapa pasangan kita. Maka itu di dalam konseling itu, tujuan konseling itu untuk apa? Untuk memperkecil tingkat konflik-konflik yang harus terjadi. Ingat, engkau sudah siap dan pasti akan terjadi. Yang kedua, yang pertama itu untuk memperkecil angka. Yang kedua untuk engkau mengenal siapa istrimu, siapa pasanganmu. Itu dekat. Jadi kalau engkau sudah tahu siapa pasanganmu, suami tahu siapa pasangan istrimu, tidak sulit menggambarkan tentang kasih Kristus sebagai blueprint, dan anak-anak itu akan mendekatkan diri kepada Tuhan karena dia lihat contoh Bapa dan Mama. Blueprint itu penting. Engkau akan mengerti karena engkau belajar, kehidupan belajar sampai mau memisahkan kita. Suami akan belajar kepada istri, istri akan belajar kepada suami. Amin. Masa kok sekian lama kamu berhubungan rumah tangga, kok tidak bisa mengenal pasanganmu? Lucu. Suami saya atau istri saya, kalau saya singgung dengan dia, atau suami saya sebagai suami, kalau saya mempelajari istri, kalau saya singgung istrinya, ada suatu hal-hal yang sensitif, pasti kacau, perang. Dan suami istri juga bisa tahu, suami kalau saya singgung ini, pasti akan perang, kacau. Jangan sekali-kali di tombol itu pencet, kan itu tombol yang tidak suka Anda. Amin. Saya mau bilang ke tempat ini, kalau sudah tahu itu jangan coba-coba lagi. Atau tidak suami bilang, hei, lu istri apa nih? Kok tidak bisa seperti mama saya kok? Mama saya itu pintar masak itu, kau bodoh sekali. Nah itu sudah pasti perang. Kopi kami nih kopi mama sudah. Itu bahasa pasti. Amin. Itu pasti. Itu pasti. Saya punya suami dulu lebih galak, lebih baik. Aku kau ini, ayo kopi kami kembali lebih pasti. Kacau tanpa masalahnya. Saya belajar kehidupan apa maunya Tuhan dalam kehidupan rumah tangga ini. Kehidupan rumah tangga saya perlu belajar sehingga suatu waktu satu titik yang terendah saya sangat susah sekali kehidupan saya. Ekonomi saya hancur. Saya belum punya rumah, saya belum punya tanah. Saya lihat orang-orang di Kota Kupang ini pada saat itu jual kerupuk satu motor penuh dengan kerupuk. Kapan
ada uangnya, jual kerupuk yang begini banyak, ini berapa duit ini. Aduh tapi saya pandang Tuhan ketika itu. Saya tahu rumah tangga ini engkau yang membentuk rumah tangga ini sampai saat ini. Saya tahu bukan kebetulan saya belum istri saya. Saya tahu saya ini pasangan yang engkau wadah yang terjadi kau memberkati. Ketika itu saya harus terbuka. Sebagaimana Yesus dengan umatnya, kita bukan sebagai suami dan istri, tidak ada yang dipele-pele. Apakah suami dan istri masih ada rahasia? Masih ada sesuatu yang menjadi suatu misteri? Suami bisa telanjang di muka istri, istri bisa telanjang di muka suami. Tapi sedekat-dekatnya apapun kita saudara di luar, sedekat kita tidak mungkin telanjang. Karena inilah bukti bahwa keterbukaan kalian. Apapun transparan. Saya percaya setiap apapun berkat yang engkau akan terima, itu bukan turun, tetapi respon dari Allah. Bukan turun dengan begitu saja, tapi harus ada respon. Menanggapi kasih karunia Allah, menuntut respon tanggapan manusia. Istri dan suami harus menanggapi berkat-berkat Allah. Berkat sekecil apapun, rahasia apapun, sekecil apapun, harus kita perhitungkan benar-benar. Karena menurut kita baik, menurut suami belum tentu baik, menurut suami baik, menurut istri belum tentu baik. Amin. Sekecil-kecil apapun harus kita transparan. Amin. Sekecil apapun persoalan harus kita berani terbuka. Kalau engkau ingin disayangi, suami ingin disayangi, saling mencintai, saling menjaga, sekecil apapun terbuka. Saya pada tingkat itu, saya pernah terbuka kepada istri saya. Saya tidak malu-malu ketika saya berkhotbah di KKR lapangan. Tanya ibu bapak, jemaat tanya di KKR lapangan, saya katakan, saya adalah pendosa. Saya telah masa silam saya yang begitu kacau. Saya hancur masa yang lalu saya. Saya sudah selingkuh kiri dan kanan. Saya pergi ajak wanita-wanita. Saya katakan kepada istri saya butuh waktu dan tempat. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, kau harus bisa terbuka. Saya bilang, istri jangan marah lagi. Kalau engkau marah, saya tidak terbuka lagi. Mas ada berapa nomor ini yang saya harus sampaikan. Dia terbuka, ya siap. Kita doakan. Ketika saya terbuka, saya selingkuh ini, saya begini di luar begini, saya mau tidak malu kan itu masa kelam saya. Amin. Amin. Rasul Paulus, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Alkitab, semua punya masa lalu yang kelam. Engkau juga punya masa kelam yang cukup berarti. Amin. Engkau juga punya masa kelam yang cukup berarti. Harus kita dengan punya kehendak bebas, kita harus memilih. Amin. Saya diberkati sampai hari ini. Ya nanti kalau Bapak naik ke PTN itu dia di Kampus Surya, saya juga bingung. Kasih apa? Mandunya saya kasih modal semua dengan mobil. Saya punya mobil, sudah diberkati rumah tingkat. Sudahlah, saya tidak diberkati. Tuhan berkati saya yang luar biasa. Sangat amat diberkati. Kenapa? Kita mulai sebuah rumah tangga. Tapi mengerti sampai sini? Perbedaan itu kita harus sandingkan baik-baik. Kita harus mengelola perbedaan dengan penuh dengan kedewasaan. Kalau kita mau memikirkan, kalau kita mau bertengkar sampai waktunya, tidak akan cukup untuk kita tengkarkan bahan tengkarnya. Terlalu banyak bahan tengkarnya yang tidak pernah habis-habisnya bahan tengkarnya. Terlalu banyak bahan tengkar sampai pagi sampai malam kemarin tidak habis-habis bahan tengkar. Tapi kita memilih untuk tidak tengkarkan. Tapi kita memilih untuk tidak membenturkan. Tetapi kami memilih untuk mengelola secara kedewasaan. Amin. Untuk mensandingkan perbedaan-perbedaan menjadi kelengkapan dan keindahan, dan kita belajar untuk menerima apa adanya. Amin.
kita belajar untuk dewasa. Orang nikah itu pasti sudah dewasa. Amin. Orang nikah itu pasti sudah dewasa. Kalau belum dewasa tidak mungkin duduk di dalam bina ini. Amin. Maka marilah kita dewasa mempersandingkan perbedaan-perbedaan, menyatukan perbedaan-perbedaan. Karena keberhasilan engkau dalam rumah tangga tidak tergantung kepada konselor, tidak tergantung kepada pendeta-pendeta, tapi tergantung kepada pendiri berkat, yaitu Allah sendiri, Yesus yang bertindak untuk engkau. Maka itu sebagai penutup Tuhan, dengar baik-baik. Sudah waktunya bagimu Dani untuk engkau menguburkan semua kenangan-kenangan pahit yang telah terjadi di masa lalu. Begitupun juga Medi. Sudah waktunya untuk engkau menguburkan semua masa lalu, karena inilah saatnya yang tepat untuk membuka lembaran kehidupan yang baru. Saat ini untuk engkau membuka lembaran yang baru. Jangan engkau mengungkit-ungkit, jangan engkau menyinggung-nyinggung lagi masa kelam, masa lalu. Karena kekristenan itu berbicara soal kehidupan yang baru. Dan bagaimana kita menunjukkan sebagai sesuatu yang terbuka. Inilah baru rumah. Jadi contoh bagi opa-opa, oma-oma yang sudah tua, yang kita lihat sudah bisa bekerja. Tetapi ini rahasia dikatakan firman Allah. Rahasia ini besar. Ketika saya menyadari bahwa Kristus telah hadir dalam kehidupan saya hari ini, maka dengan bebas, dengan kehendak bebas, tidak dituntut, tidak dikasih tahu oleh siapapun, tidak disuruh oleh siapapun, kita hanya Tuhan bertemu dengan istrimu. Saat ini saya minta ampun akan setiap dosa dan salah saya. Tuhan akan menerima engkau. Marilah anakku, datanglah kepadaku, aku akan memberkati engkau pada saat ini. Kiranya firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Waktu selesai. 22 Maret 2020.